Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Pak Guru berharap kalian dengan belajar pada hari ini, kalian akan memahami apa yang dimaksud dengan wawancara. Ya. Kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan wawancara. Jadi wawancara adalah perbuatan atau perlakuan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari informasi. Coba kalian buka halaman 7. Jadi di situ dijelaskan bahwa wawancara kegiatan mengumpulkan informasi ya dari pewawancara kepada orang yang diwawancarai. Siapa orang diwawancarai? Yaitu seorang narasumber. Orang narasumber, orang yang mengetahui informasi yang kita gali. Itu namanya pewawancara. Nah, pewawancara ini mencari info, mencari berita atas apa yang akan diberitakan. Ada dua. Yang pertama pewawancara, yang kedua namanya yaitu orang yang diwawancarai. Disebut dengan narasumber. Nah, coba kalian baca pada halaman 7 di situ dijelaskan apa yang dimaksud dengan wawancara. Kemudian apa yang dilakukan oleh pewawancara. Kemudian kalian buka buku LKS-nya halaman 13. Itu tentang wawancara. Jadi wawancara dalam istilah Inggrisnya itu interview. Interview namanya. Kemudian nomor 13, halaman 13 nomor 1. Para petani membajak sawah terlebih dahulu sebelum ditanami padi. Tujuan dilakukan pembajakan adalah agar tanah menjadi lunak dan gembur. Padi merupakan sumber energi karena memiliki kandungan karbohidrat. Kemudian halaman 14. Apakah dimaksud dengan negara agraris? Negara ya agraris adalah negara yang banyak penduduknya itu sebagai petani dan lahan untuk bertani itu banyak. Nomor 2, sebutkan ciri-ciri tanaman padi. Di depan itu sudah dijelaskan batangnya berongga dan mengandung karbohidrat dan sebagainya. Kalian dibuka di halaman pertama tadi, halaman 7. Kemudian kalian buka tentang wawancara juga pada halaman 18. Ya. Ini kembali dibahas. Wawancara adalah bertanya jawab. Ya. Gampangnya wawancara itu bertanya jawab. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Tentang suatu hal. Tentang informasi yang akan digali. Atau informasi yang akan dicari. Informasi yang akan diketahui. Sehingga wawancara ini akan menghasilkan informasi yang akurat. Karena bertanyanya itu harus bertanya kepada sumber yang mengetahui tentang berita yang akan kita cari. Coba halaman 23 kalian buka. Halaman 23. Bertanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal disebut pewawancara. Nomor 2, sebelum melakukan wawancara, pewawancara biasanya membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu supaya ketika melakukan wawancara itu terarah. Jadi sesuai dengan temanya, sesuai dengan info yang akan dicari. Jadi sebelum melakukan wawancara, tulis dulu apa yang akan ditanyakan kepada narasumber supaya pertanyaannya itu tidak kemana-mana, fokus pada satu tema. Fokus pada satu info. Nomor 1, uraian. Apa yang dimaksud dengan pewawancara? Yaitu pewawancara adalah orang yang mencari informasi. Orang yang bertanya kepada narasumber itu namanya pewawancara. Jelaskan dimaksud dengan narasumber. Siapa narasumber? Orang yang diminta informasi. Orang yang kita tanya. Orang yang digali informasinya. Ditanya tentang suatu info atau suatu ilmu atau satu tema yang kita inginkan. Kemudian kalian buka halaman 24. Itu kegiatan wawancara. Jadi tujuan wawancara itu untuk mencari informasi dari narasumber.
yang terpercaya. Supaya informasinya itu tepat, maka kita harus tepat sasaran. Siapa yang akan kita gali infonya? Misalnya tentang pembuatan tempe, maka kita akan bertanya kepada ahli tempe. Misalnya kita mau bertanya, mencari informasi tentang perekonomian, ya kita cari ahli ekonomi, pengusaha, ya, atau di badan pemerintah, yaitu di bagian perekonomian, misalnya pendapatan daerah, ya itu kita tanya. Maka kalau kita bertanya kepada sumber yang benar, maka hasil informasi yang kita gali itu akan tepat sasaran dan terpercaya. Dan apa saja yang kita tanya, ya, yang ditanya yaitu seperti dalam Inggris 5W sama 1H. What itu apa, when kapan, where di mana, who siapa, why mengapa, how bagaimana. Itu diantaranya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Dan tentunya pertanyaan itu harus sesuai dengan tema dan bahasanya mudah dipahami sehingga orang yang kita tanya itu tidak kebingungan untuk menjawab pertanyaan kita. Kalian buka halaman 25, di sana nomor 3. Berikut bukan hal yang perlu diperhatikan agar wawancara dapat berhasil dengan baik, yaitu melakukan wawancara dengan waktu yang mungkin yang selama mungkin. Tidak. Jadi mewawancara itu jangan sampai terlalu lama, menyita waktu orang yang kita wawancarai. Justru nanti kemana-mana pembahasannya. Jadi untuk wawancara carilah waktu yang singkat, tepat. Ya. Jangan terlalu bertele-tele sehingga mengganggu aktivitas orang yang kita wawancarai. Nomor 4, nama lain wawancara, interview. Nomor 5, berikut contoh pertanyaan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan harapan adalah, yaitu apa keinginan ibu dari pelaksanaan kegiatan reboisasi, itu harapan. Apa yang inginkan ibu dari pelaksanaan itu namanya harapan. Kemudian nomor 3, sebutkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dalam kegiatan wawancara. Di halaman 24 sudah dijelaskan, tidak menyinggung perasaan narasumber sesuai dengan tema wawancara, menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang mudah dimengerti, kalimatnya efisien, ya, efektif dan efisien, tidak bertele-tele, dan tidak lepas dari 5W dan 1H tadi. Kemudian lihat halaman 26. Halaman 26 juga dijelaskan siapa yang dapat dijadikan narasumber satu wawancara, yaitu orang yang memahami tentang tema yang akan kita tanyakan. Orang yang memahami, mumpuni dalam informasi yang akan kita gali. Nah, dan tentunya orang itu yang terpercaya, artinya memang benar-benar ahli di bidangnya. Nomor 5, bagaimana sikapmu sebagai pewawancara ketika akan mengakhiri suatu wawancara? Itu jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Jadi jangan sampai lupa untuk mengucapkan terima kasih. Karena itu ucapan yang luar biasa, ya. Sebagai ungkapan rasa syukur karena orang yang kita wawancarai sudah memberikan waktu kepada kita, menolong kita, memberikan informasi yang tepat, maka jangan sampai kita lupa untuk mengucapkan terima kasih dan bersalaman. Karena suatu saat mungkin kita akan butuh orang yang kita wawancara itu, karena tidak mungkin butuh kita hanya satu kali. Kemudian halaman 30 itu dijelaskan juga pembelajaran awal kita sudah membahas tentang membuat daftar pertanyaan, ya. Maka di situ agar wawancara itu berhasil, maka perhatikan hal berikut. Buatlah janji terlebih dahulu dengan pewawancara. Tunjukkan kesan yang baik. Kesan yang baik, bahasa kita santun, pakaian kita rapi, itu kesan baik namanya. Berbicara dengan lemah lembut dan menyiapkan daftar pertanyaan supaya apa yang kita tanya nanti tidak kemana-mana. Dan kita akan fokus. Kita akan fokus kepada info yang akan kita ketahui. Dan banyak lagi di halaman 30 yang perlu kalian pelajari. Kemudian halaman 31. Berikut merupakan langkah-langkah sebelum melakukan wawancara. Apa? Menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan ketika kita melakukan wawancara.
Nomor 2, kesan baik dalam kegiatan wawancara dapat ditunjukkan dengan datang tepat waktu ya. Jangan sampai kita melanggar perjanjian. Kalau janjian jam 9, sebelum jam 9 sudah ada di tempat. Siapa saja pihak yang terlibat di dalam sebuah wawancara, yaitu pewawancara, orang yang bertanya, dan orang yang diwawancara yaitu narasumber, ya, orang yang kita gali informasinya. Nomor 2, sebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam pertanyaan wawancara, yaitu seperti siapa, di mana, mengapa, 5W dan 1H tadi. Nomor 3, mengapa kita harus memberi kesan baik selama wawancara berlangsung supaya orang yang kita wawancara itu senang, enjoy dengan kita. Dan dia akan memberikan informasi dengan sebaik-baiknya. Makanya ketika kita melakukan wawancara jangan sampai menyakiti perasaannya. Sehingga apa yang disampaikan nanti bisa saja tidak akan benar. Supaya kita mendapatkan informasi dengan benar dan akurat, maka kita harus bisa berbahasa yang baik, berpenampilan baik. Jangan sampai menyakiti orang yang kita wawancarai. Nah, nomor 34, halaman 34 kita bahas. Ya. Nomor 1, berikut ini kalimat tanya yang benar adalah kapan ayah pulang. Ya. Kapan ayah pulang? Ini menanyakan waktu. Nomor 2, mengapa air sungai menjadi kotor? Kalimat di atas menanyakan sebab. Ya. Nomor 3, kata tanya untuk menanyakan tempat adalah di mana, bukan mengapa, tapi di mana. Itu bertanya tentang tempat. Nomor 4, yang tidak boleh dilakukan saat wawancara adalah tertawa terbahak-bahak ketika narasumber salah menjawab. Tidak boleh. Ini namanya disebut dengan menghina, menyakiti orang yang diwawancarai. Kemudian nomor 1, uraian, buatlah kalimat tanya untuk jawaban berikut. Kakak membeli buku tulis di toko Sinar. Di mana? Ini kan karena berkaitan dengan tempat, berarti di mana kakak beli buku tulis. Nah, nomor 2, buatlah pertanyaan untuk mewawancara dengan temanmu mengenai perawatan tanaman di pot. Misalnya contoh pertanyaan, bagaimana cara merawat tanaman di pot? Nanti orang yang diwawancarai akan menjelaskan bagaimana yang tepat. Nomor 3, siapa yang sering melakukan wawancara dalam kegiatan jurnalistik, yaitu wartawan. Orang mencari informasi namanya wartawan. Nomor 4, apa alamat yang dibutuhkan dalam kegiatan wawancara? Apa alat yang dibutuhkan? Ya, alat yang dibutuhkan yaitu seperti buku tulis, kemudian pulpen, alat tulis, kemudian alat perekam. Ya, mungkin ada hal yang lupa, itu bisa pakai alat rekam. Atau lebih canggih sekarang yaitu menggunakan video. Itu video, ada gambar, ada juga suara. Kalau merekam hanya ada suara, tapi kalau video lengkap antara gambar dan suara juga ada. Sebagai bahan referensi, mungkin ada kekeliruan atau kita lambat dalam mendengarkan informasi, maka diperkuat oleh alat berupa rekam suara atau rekam gambar, video. Novita akan mewawancari seorang pemerhati lingkungan hidup pada hari Rabu Minggu yang akan datang. Sekarang Novita sedang membuat beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber yang bersangkutan. Menurut pendapatmu, apa tujuan Novita melakukan hal itu tersebut? Jadi Novita itu sebelum melakukan wawancara, dia membuat daftar pertanyaan. Apa manfaatnya? Tujuannya apa? Supaya pertanyaan yang diajukan kepada narasumber atau pewawancara itu, ya, yang kita wawancarai itu tidak keluar dari tema, terarah. Ya. Jadi sebelumnya dibuatkan dulu rangkaian pertanyaan. Supaya apa? Tidak kemana-mana pertanyaannya. Supaya fokus pada satu informasi. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, itulah pembahasan tentang wawancara pada tema 3 subtema 1. Dan kita lanjutkan berikutnya minggu depan. Dan mudah-mudahan pembelajaran kali ini bersama ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari Pak Guru kurang lebihnya dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.